Tidak, ya tengah-tengah lah. Ya. Ya, sak madya itu. Mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda bagi mereka yang sudah aktif itu. Ya. Jadi banyak orang-orang yang halu, Mas. Nah, Jadi makanya menganggap dirinya itu sudah bisa mencapai KR6, artinya sudah manunggaling kawulan Gusti. Bahkan ada juga yang mengaku sudah bisa mencapai KR7. Sudah bisa ketemu dengan percikan Tuhan, energi Tuhan atau partikel 7 ini. Nah, tetapi ya biarlah mereka itu mengaku seperti itu. Tetapi kalau saya tidak percaya, karena apa? Saya juga di samping saya sekarang itu belajar secara teori, kami juga berusaha untuk praktek. Ya. Untuk mengaktifkan pesawat KR itu terlebih dahulu kita mesti yang kita lakukan adalah menambang energi ya. Menambang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin itu kemudian dimasukkan ke tabung bawah. Nah, indikator bahwa tabung bawah itu sudah terisi energi situ saja belum ada, Mas. Jadi dari sekian orang yang belajar itu faktanya belum ada yang mampu untuk menambang energi. Artinya bagaimana mungkin KR-nya bisa hidup atau aktif kalau tabung energinya aja belum terisi? Karena untuk mengaktifkan pesawat KR ini kan mestinya kita dengan pernapasan susumna. Kita menarik energi yang ada di tabung bawah ini dimasukkan ke dalam kendaraan atau KR. Kalau KR itu sudah terisi energi, mesti KR itu aktif. Sementara tabung bawahnya aja belum isi energi. Artinya bisa saya katakan bahwa dunia ini belum ada satupun yang KR-nya aktif. Secara logika, Mas. Karena dari sekian orang yang belajar ilmu dari sedunia ini, iya, tidak ada satupun. iya. Karena ilmu Jawa Kasampurnan itu kan sumbernya dari Mbah Mujono. Orang-orang yang belajar ilmu Jawa Kasampurnan yang terwadai oleh paguyuban Jawa Kasampurnan ini, saya bisa melihat, bisa mengukur mereka. Ya, mengukur mereka bahwa KR-nya itu belum aktif. Saya yakin belum ada yang aktif. Karena terus, apa? Alat apa yang Pak Gun gunakan itu? Kok bisa membuat kesimpulan seperti itu? Ini satu dunia loh. Iya. Ya karena tidak ada satupun. Karena ilmu yang mengajarkan tentang mengolah pesawat KR itu hanya ilmu Jawa Kasampurnan. Dan ilmu ini dirumuskan oleh Mbah Mujono. Dan ini dipelajari oleh orang-orang yang masuk di dalam paguyuban Jawa Kasampurnan ini. Nah, orang-orang yang belajar ilmu Mbah Mujono ini saja, faktanya belum ada indikasi bahwa tabung bawah itu sudah terisi energi, apalagi KR-nya sudah aktif. Kalau terisi energi itu kelihatan seperti apa? Ada, kan indikatornya kan ada. Kalau tabung bawah itu sudah terisi E2 atau energi yang dimiliki oleh partikel 2 atau sedulur ireng, nah, itu sudah masuk tabung bawah. Di saat kita melakukan perenungan, ngerenung ke sukma, maka getaran dari perenungan itu akan menggetarkan tabung bawah. Sehingga energi yang berada di tabung bawah itu akan memancarkan cahayanya. Nah, cahayanya mesti hitam. Maka raga ini akan terselimuti oleh cahaya hitam. Semakin hitam, semakin pekat. Faktanya, orang-orang yang belajar ini belum ada yang mampu seperti itu. Nah, apalagi mereka yang tidak belajar ilmu ini. Berarti apakah yang Pak Gun gunakan itu penglihatan secara kasat mata, secara doer, secara fisik mata ini, ketika melihat orang-orang tidak ada yang istilahnya bisa membudidayakan energi E2-nya, sehingga kelihatan nanti orang ini berselimutkan cahaya atau sinar yang hitam itu. Itu kelihatan secara fisik? Kelihatan secara fisik, Mas. Jadi saya ini kan diberi amanah oleh Mbah Mujono untuk
eh, membentuk sebuah paguyuban, dan saya itu ditunjuk Mbah Mujono sebagai pembimbing. Okay. Kan ada 3 orang, tetapi dari ketiganya itu kan Simbah masih berpesan bahwa nanti setiap pertemuan ini yang menjadi narasumber itu saya, jangan yang lain karena mereka belum mampu. Itu kan artinya bahwa kemampuan mereka itu dalam tanda petik dibandingkan saya kan mestinya tidak di atas saya. Lah saya saja pada saat kita melakukan penambangan energi, saya meditasi, melakukan pernapasan pingala, belum pernah ada tanda-tanda bahwa saya itu terselimuti oleh cahaya hitam itu. Artinya kan tabung bawah saya itu masih kosong energi. Lah, kalau tabung saya masih kosong energi, bagaimana mungkin KR saya masih sudah aktif? Mestinya tetap masih pasif, masih KR 0. Itu logika seperti itu, Mas. Berarti metode yang diajarkan dalam menambang yang seperti Pak Kun jelaskan dari awal, kan diawali dari teori. Ya. Berarti selama ini teori yang Pak Kun pelajari itu masih belum bisa membuktikan. Teori ilmu Jawa Kasampurnan ini baru sekitar 2 tahun ini benar-benar kami tahu, pengetahuan yang benar itu baru kami ketahui baru sekitar 2 tahun ini. Karena hasil diskusi dari teman-teman, kemudian saya tanyakan ke Mbah Mujono. Sebetulnya ajaran ilmu Jawa Kasampurnan itu sudah disampaikan Mbah Mujono semenjak tahun 80-90 sudah. Tetapi Mbah Mujono dulu ngasih wejangan itu kalau mau mengaktifkan pesawat KR yang ada di tulang ekor itu dengan cara pernapasan susumna, yaitu menarik energi dari tabung bawah dimasukkan ke dalam pesawat KR yang ada di tulang ekor, kemudian KR-nya aktif dan digerakkan menuju ubun-ubun, karena kendaraan ini kan nanti akan difungsikan oleh sukma atau roh yang menghidupi raga kita ini. Nah, digerakkan ke ubun-ubun. Lah, sekian puluh tahun ini orang hanya melakukan pernapasan susumna. Tetapi kita tidak tahu karena apa? Anggapannya itu tabung bawah itu sudah isi energi metafisik. Nah, kita melakukan pernapasan itu terus setiap malam, setiap saat. Ternyata yang kita tambang itu dari tabung bawah itu kosong energi. Maka Simbah sekarang mengatakan meditasi 50 tahun mospro. Karena apa? Tabung bawah itu kosong energi. Nah, mestinya terlebih dahulu kita menambang atau nabung dulu energi yang ada di wilayah batin ini yang dimiliki oleh partikel-partikel batin ini, kita minta kemudian masuk ke tabung bawah. Lah kalau tabung bawah ini sudah isi energi dengan indikator yang ditentukan tadi, nek sudah isi E2 mesti nanti akan ada cahaya hitam. Pada saat kita melakukan perenungan, energi E2 yang ada di tabung bawah itu memancarkan cahaya hitam. Kalau sudah terisi E3, berarti nanti E3 itu akan memancarkan cahaya merah dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata itu kita belum melakukan itu karena anggapan kita itu bahwa tabung bawah itu sudah ada isinya. Baru kita ketahui setelah kami diskusi dengan teman-teman ada perbedaan pemahaman. Kalau saya dulu tabung bawah itu isinya E2 sampai E6. Tapi teman saya mengatakan, enggak, itu E1 sampai E6. Nah, setelah kami berdebat seperti itu, paginya tak tanyakan ke Simbah, yang benar yang mana? Dua-duanya salah. Loh, lah kok salah? Lah ya salah, tabung bawah itu kosong energi kok. Artinya di tabung bawah itu tidak ada E1 sampai E6 ya salah. Isinya E2 sampai E6 salah, tapi kosong energi. Nah, energinya itu di mana? Energi itu ada di wilayah-wilayah batin kita, dimiliki oleh partikel-partikel batin kita. Nah, kemudian pertanyaan saya, lah bagaimana untuk menambang energi agar masuk tabung bawah? Seperti yang dijelaskan itu. Perenungan, tangi sengati, dan pernapasan pingala. Lah, baru 2 tahun ini
pemahaman yang benar itu baru kami ketahui. Lah ini dalam 2 tahun ini terus terang kami baru sekedar menggali teori pengetahuannya saja dulu. Pengetahuan, kemudian kita tingkatkan pemahaman. Maka ilmu Jawa sejati itu kami lakukan pertemuan sampai 13 kali. Dengan harapan apa? Semua pengetahuan tentang ilmu Jawa sejati ini dikuasai. Kemudian sampai benar-benar paham. Maka kami ulang. Baru pertemuan yang ke-14 bulan Maret kemarin, baru kami tingkatkan untuk pembahasan ilmu Jawa Kasampurnan. Dan itu rencana akan kami lakukan 3 kali. Bulan Maret, kemudian bulan Mei bulan depan ini, kemudian bulan Juli. Nah setelah itu nanti kami akan melakukan 2 kali pertemuan lagi, yaitu pembahasan tentang teknis. Karena kita dari teori akan melakukan praktek itu, kalau tekniknya itu kita tidak kita ketahui, ya kita bingung. Karena pernapasan pingala itu bagaimana, pernapasan susumna gimana, perenungan itu bagaimana kita bisa ini melakukan 40 hari 40 malam. Itu. Nah, ibaratnya itu seperti termometer, seperti yang dulu pernah saya jelaskan. Termometer didekatkan ke api, baru naik sampai 50 derajat, kemudian dijauhkan lagi. Otomatis kan air raksa turun lagi. Kemudian didekatkan api lagi, baru naik 55, jauhkan lagi, lah itu akan turun lagi. Ya mestinya kita dekatkan ke api sehingga sampai air raksa itu menyentuh skala 100 derajat. Harusnya kan gitu. Demikian juga kita kalau mau melakukan gede prie itu ya mestinya kita coba 3 hari, kemudian kita tingkatkan, kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, kemudian 40 hari. Mestinya kan ada progres ke sana. Gitu. Nah inilah teknik seperti ini nanti akan kami sampaikan di pertemuan paguyuban 2 kali aja, saya pikir cukup. Lah setelah itu baru nanti kita praktek, Mas. Jadi praktek kami tidak bisa perintah, itu sudah kewajiban dari masing-masing. Nah nanti setiap pertemuan berikutnya itu kita sharing tentang hasil atau pengalaman praktek kita mendapatkan apa. Nah dengan harapan bahwa nanti kita yang sudah punya pengalaman lebih, kita nanti bisa memberikan motivasi atau pengarahan kepada mereka yang pengalamannya masih rendah. Nah, terkait yang pelatihan pernafasan, susumna yang jenengan ngendika wau, tidak menutup kemungkinan kan ada pernafasan yang mungkin hampir sama, cuman mungkin hanya beda istilah. Seperti pernafasan Qi mungkin terus pernafasan pernafasan segitiga, pernafasan itu kan memang banyak macam yang ada. Terus seperti yang jenengan ngendika bahwa tidak ada tabung yang terisi, bahkan seluruh dunia. Nah ketika jenengan tidak ketemu, itu kan bukan berarti tidak ada, mungkin ada tapi kita yang nggak tahu karena kita belum ketemu. Karena dunia ini juga besar, dan keilmuan Tuhan itu juga bermacam-macam keilmuan yang ada ini. Cuman mungkin beda konsep, beda istilah saja. Jadi apalagi yang kalau membawa nama Jawa Jawa Kasampurnan ini, biar nanti tidak menganggap Jawa ini kok paling benar iya di sini, sehingga nanti mengkerdilkan keilmuan yang lainnya. Bahkan mungkin di Nusantara dan sebagainya, belahan dunia, dari Cina, dari Mesir, dari manapun itu. Langsung toh Pak Kun. Itu benar juga Mas, tapi saya juga tidak lepas dari menganalisa fenomena yang ada ini Mas. Jadi di luar kita itu ternyata banyak orang itu yang mata batinnya udah hidup. Nah, kemudian ciptanya juga udah kuat. Kemudian komunikatornya juga sudah aktif. Nah, padahal untuk bisa mengaktifkan ini, itu nanti dengan kita itu mengaktifkan pesawat KR KR itu sudah bisa mencapai 2 bawah. Itu secara otomatis pesawat cipta itu juga aktif, Mas. KR itu bisa mencapai KR 3 atas,
itu nanti mata batin secara otomatis nanti juga bisa aktif mata batinnya. Ya. Kemudian KR sudah bisa mencapai KR5, secara otomatis nanti komunikator juga aktif. Nah itu kalau kita dengan jalur KR itu ya Mas. Tetapi di luar itu Mas, misalnya tak ambil contoh saya sendiri ya. Saya Cepta itu saya bisa merasakan bahwa pesawat Cepta saya itu sudah aktif karena sudah terbukti sekali, saya mungkin ratusan kali atau ribuan kali saya menggunakan Cepta saya mendapatkan mukjizat apa yang saya inginkan itu bisa berhasil. Padahal secara logika itu kayaknya mustahil, tapi ternyata dengan Cepta itu bisa terjadi.